Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang sampai pada pembahasan masih periode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di kota Makkah. Pada pembahasan yang lalu, dakwah Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang dakwanya sudah terang-terangan. Namanya dakwah secara terang-terangan pasti apa? Pasti akan mendapatkan reaksi. Reaksinya bisa berbeda-beda. Bisa yang biasa aja, bisa reaksi yang tidak suka tapi tidak ada tindakan, reaksi keras dengan ucapan hinaan, reaksi keras ucapan hinaan dan dengan tindakan. Tindakannya juga beda-beda, dengan hukuman, dengan disiksa, bahkan sampai ancaman pembunuhan. Sampai ancaman pembunuhan. Karenanya dalam sejarah Islam, ketika Nabi SAW berdakwah, ada tidak yang meninggal gara-gara disiksa? Ada. Keluarga siapa itu yang terkenal? Siapa yang tahu? Keluarga Yasir. Yang itu disebutkan oleh para ulama, istri yang wanita pertama kali syahid setelah dakwah Islam, keluarga Yasir, ibunya Yasir. Yaitu ditembus dari belakang, ditusuk dari belakang, tembus ke depan. Tombaknya tembus, bukan peluru yang tembus, tombak. Biasa kan ada yang cuma tersangkut di mana? Di tulang, enggak tembus, tapi ini tembus. Nasallahu salama wal afiyah. Oleh karenanya, kalau kita sekarang berdakwah kemudian takut kita paling nggak sampai dibunuh, paling cuma dicela. Paling banter kalau kita bukan penduduk asli, diusir, suruh pindah. Kalau penduduk asli dia nggak berani usir. Saya sudah dari sini, saya punya prinsip ini, saya berhak menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dilindungi oleh undang-undang, lebih khusus di Indonesia. Tapi kalau mau diusir, biasanya yang diusir adalah cuma penduduk pendatang, bukan penduduk asli. Karenanya dalam Islam, orang kalau belajar itu hukum asal belajar berdakwah di mana? Ke kampungnya, bukan dakwah di kampung orang lain. Dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Tadi ada yang baca Quran kan? Coba diambil Qurannya. Nah, baik, fadol. Coba diambil Al-Qurannya surah At-Taubah ayat 122. Coba lihat At-Taubah ayat 122. Sudah dapat? Coba dibaca ayatnya. Baik, barakallahu fikum. Coba dibaca artinya. Nah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Itu agar mereka kembali. Kenapa tidak patut sekelompok kaum seluruhnya pergi ke medan perang, ke medan jihad? Ada dari sebagian mereka, setiap kelompok itu pergi untuk memperdalam ilmu agama, belajar. Supaya kalau mereka kembali ke kaumnya kemana maksudnya? Pulang kampung setelah belajar dan berdakwah di sana. Maka ini adalah petunjuk dari Nabi SAW. Hukum asal
Nggak kedengaran. Terhalang bendera. Terhalang bendera. Iya, NKRI. Nah, baik. Hukum asal berdakwah itu ke kampung halaman sendiri, khususnya masalah diniyah. Masalah diniyah. Jadi siapa yang didakwai? Orang tuanya, siapa? Keluarganya, kerabatnya, kemudian begitu seterusnya. Kecuali dia boleh berdakwah di luar, ini hukum asal ya. Kalau dia sudah diusir kaumnya, sudah, ya pindah mau nggak mau. Nabi SAW berdakwah di mana? Kota Makkah. Kapan Nabi berhijrah? Setelah diusir kaumnya. Para sahabat mendapatkan kesusahan. Karena dalam Islam, kalau tempat yang kita dakwahi, kita mengadakan dakwah di sana, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kalau diusir mau nggak mau harus pindah. Pindah itu ya dalam bahasa agamanya hijrah. Dan hijrah ini ada tiga macam. Hijrah dari kota Mekah ke Madinah, sekarang sudah tidak ada. Karena kota Mekah sudah jadi negeri Islam. Sebelum waktu pembebasan kota Mekah, hijrah diwajibkan. Hijrah diwajibkan. Yang kedua, pindah dari negeri kacau ke negeri aman. Pindah ke negeri kacau ke negeri aman. Yang ketiga, pindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Apa perbedaan kedua dengan ketiga? Siapa yang tahu? Negeri kacau ke negeri aman. Negeri kacau ke negeri aman boleh jadi sama-sama negeri Islam, tapi di daerah sini kacau, membahayakan nyawa, ya dia harus pindah. Nah, yang sahabat ini pembahasan kita, hijrahnya sahabat ke negeri Habasyah, itu hijrah pada jenis keberapa? Pada jenis keberapa? Jenis kedua. Karena Habasyah bukan negeri Islam pada saat itu kan. Jadi pindah dari tempat yang kacau, yang tidak aman, ke tempat yang aman. Nah, di sini para sahabat yang baru masuk Islam mendapatkan penekanan, mendapatkan hukuman, mendapatkan penyiksaan, ancaman, sehingga Nabi mengizinkan mereka untuk hijrah. Kemana? Ke negeri Habasyah. Ke negeri Habasyah. Yang Habasyah sekarang itu ada 4 negara. Ada 4 negara. Nanti kita akan sebutkan. Wal hadisatur rabi'atu, pembahasan yang keempat, peristiwa keempat, hijratu ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Habasyati. Hijrahnya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah. Kenapa cuma sebagian? Biasanya hijrah itu di kampung Makkah itu budak yang baru merdeka atau orang susah, kaum papa, orang lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya yang menjamin keamanan. Misalkan pembesar, saya jamin keamanan si fulan ini, dia tidak boleh disentuh, tidak boleh disiksa. Awas kalau siksa, keluarga saya akan angkat senjata. Keluarga saya akan senjata. Ada jaminan seperti itu. Nah ini makanya yang berangkat itu hanya sebagian sahabat, bukan seluruhnya. Bukan seluruhnya. Fa'innahum, sesungguhnya mereka, lamma ishtadda alaihim, ketika ishtadda alaihim al-bala, ketika cobaan sangat mengguncang mereka, sudah sangat susah. Ini sudah mau ancaman pembunuhan atau penyiksaan yang kayak saya mau mati nih kalau saya enggak segera kabur dari tempat ini. Ishtadda alaihim bala wa'adumat adiyatuhum, dan semakin besar apa? Adiyatuhum, penyiksaan orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Ini semakin besar ini. Min Quraisyin ba'da islami man aslama minhum, setelah orang yang masuk Islam dari antara mereka. Ada orang yang masuk Islam, keluarga, bukan cuma budak yang disiksa sebagaimana Bilal waktu itu masih budak, tapi sebagian keluarga yang keponakan mereka, adik mereka yang masuk Islam disiksa oleh keluarga mereka sendiri, pembesar-pembesar. Man aslama minhum ittaghal firara minal adza, mereka kabur karena sebab apa? Penyiksaan, karena sebab tekanan, karena sebab ancaman. Dan tadi ancamannya sampai pembunuhan.
Pada saat itu kaum muslimin masih lemah tidak? Rasulullah SAW masih lemah, tidak punya kekuatan. Rasulullah dari segi harta juga masih tergolong miskin. Pembesar yang masuk Islam tidak sebanyak Quraisy yang orang-orang masih belum mau menerima ajaran Islam yang mulia. Sehingga Nabi cuma berkata, isbir ya ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya janji buat kalian itu adalah surga. Hanya berupa janji dan disuruh sabar. Maka kita juga di zaman sekarang ada waktu-waktu tertentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa sabar. Hanya bisa sabar. Mau buat apa? Mau buat apa? Tidak ada kekuatan dari sisi harta, kekuasaan juga tidak punya. Kebanyakan yang berkuasa orang-orang yang jauh dari petunjuk misalkan, yang punya jabatan, yang punya harta, orang-orang yang banyak menghaburkan uangnya tidak pada jalan-jalan kebaikan atau hal yang sia-sia atau mubah sampai hampir melampaui batas, sehingga nggak ada yang diharapkan. Yang ada hanya bisa sabar. Dan ini akan berlaku setiap zaman. Jadi bukan cuma zaman Nabi, sekarang Islam sudah berkuasa, kita negeri mayoritas sudah tidak akan mendapatkan penindasan. Tetap ada, tetap akan mendapatkan seperti itu, karena itu adalah sunnatullah. Kalau tidak diuji, apa kita bisa tahu orang ini tahan banting? Apakah imannya itu bertambah kuat? Apakah dia meminta pertolongan kepada Allah? Atau ternyata melempem bahasanya, hilang tak berbekas, atau kembali kepada ajaran-ajaran yang jauh daripada nilai-nilai keislaman. Fakhtara lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biladal habasyati. Maka Nabi SAW memilih bagi mereka sebuah tempat tinggal. Bukan rumah ya, tempat untuk menetap, tempat untuk tinggal, sebuah negeri. Rasulullah kan tidak pernah jalan-jalan, cuma ke negeri Syam. Sama Rasulullah terkenal dalam beberapa riwayat waktu masih muda ke negeri mana? Syam. Dari mana Nabi SAW ini tahu negeri Habasyah? Dari mana? Dari petunjuk wahyu. Kan Nabi nggak lama tinggal di sana kok. Di sini aman, rajanya bagus, memperhatikan rakyatnya. Nabi tidak tahu. Ini Nabi tahu memilih untuk sahabat dari mana? Padahal Nabi orang yang susah. Dulu belum ada WA ya, belum ada televisi, radio belum ada. Dari mana Nabi tahu? Dari wahyu. Dan ini hijrahnya sahabat ke negeri Habasyah, dan Nabi memendirikan negeri mereka itu dari mana? Dari wahyu. Nabi tidak tahu apa-apa. Korespondensi seperti apa Nabi? Bahkan kalau tahu rajanya itu termasuk raja adil, tidak akan menzolimi rakyatnya, itu dari mana? Itu harus butuh lama tinggal baru dapat rasa kan? Ini kebijakannya bagus. Kita sekedar singgah saja belum mewakili sebuah keadaan di sana, harus tinggal beberapa lama. Nah, Nabi SAW memilih negara Habasyah bagi mereka. Lianna mutamallikiha, sesungguhnya mutamallikiha, rajanya, penguasanya, hina idin pada saat itu, huwa ashamatun Najasyi, wa ashamatu bilugotim atiyah, dan dia adalah pemberian Najasyi. Maksudnya raja di antara raja-raja Najasyi. Najasyi itu raja Ethiopia julukan. Kalau raja negeri Romawi dulu julukannya apa? Kaisar. Nah seperti itu. Nah Najasyi itu julukannya itu. Kalau raja-raja Mesir julukannya apa? Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama, julukannya. Nah rajanya pada saat itu berarti ada raja-raja sebelumnya yang zalim, ada raja-raja yang tidak memperhatikan rakyatnya, ada. Tapi dijelaskan para ulama ahli sejarah, rajanya hina idin mutamallikiha, lianna mutamallikaha, karena penguasanya pada saat itu, wa huwa ashamatun Najasyi wa ashamatu bilogotim atiyah, pemberian Najasyi, pilihan raja itu, kana malikan, adalah seorang raja, adilan, adil, la yudlamu indahu ahadun, tidak ada orang yang dizolimi pada saat dia berkuasa. Jadi rajanya adil. Dan ini adalah langka pada zaman sekarang. Istilah di Indonesia penguasa yang adil namanya apa?
terkenal dalam ilmu sosial. Ratu adil. Pernah dengar? Penguasa yang adil. Tapi sayang, semuanya ingin berkuasa. Semuanya ada kepentingan. Akan susah berbuat adil. Karena kenapa? Pembantu-pembantunya kan punya kepentingan bahwa masing-masing. Walaupun zaman sekarang koalisi Indonesia bersatu misalkan. Koalisi apa saja pasti membawa kepentingan masing-masing kelompoknya. Raja mau berbuat adil, tunggu dulu. Engkau mau pilih situ, kami yang mendukung Anda jadi penguasa. Nanti kami menarik apa? Menarik suara dan seterusnya. Menarik suara, kami akan buat masyarakat di jalan-jalan keluar, turun. Banyak ancaman-ancaman, banyak. Maka susah untuk menjadi pemimpin yang adil, luar biasa. Dia harus kuat dalam sisi tidak takut, backingannya juga kuat, dan dia harus banyak duit tentunya secara umum. Harus kuat dari sisi finansial. Kalau nggak kuat, wani piro. Muncul pertanyaan itu, wani piro berapa? Mau berapa? Nah, karenanya disebutkan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan apa? Imamun adil, imam yang adil. Kan ada 7 golongan itu. Yang disebutkan pertama imam yang adil. Susah sekali untuk mencari imam yang adil. Penguasa yang adil, rakyatnya kebanyakan secara umum suka. Untuk membuat rakyat seluruhnya 100% suka itu mustahil. Orang gila. Mustahil. Nabi SAW saja utusan Allah. Kurang apa coba? Tapi banyak yang tidak beriman, apalagi yang datang sesudahnya. Tidak mungkin. Tetapi ada kebanyakan orangnya suka. Orangnya suka pemerintahan, kepenguasaan ini, pemimpin ini. Nah, ini adalah sudah mendapatkan mendapatkan kabar gembira tadi, akan mendapatkan naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imam adil itu bukan berarti semua menyukai, tidak bisa. Kata Imam Syafi'i, goyatun nas ridon nas goyatun la tudrok. Keridoan seluruh manusia adalah goyat, tujuan la tudrok, tidak akan mungkin tercapai. Tidak akan mungkin tercapai. Yang ini A mau ini, yang B mau ini, C mau itu, beda-beda, tidak akan mungkin. Nah, jadi ini sebagai gambaran. Fa'adina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila al-Habasyati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Wa biladul Habasyati, sedangkan negara atau negeri Habasyah pada saat itu, hiya biladun wasi'atun, dia adalah negara yang luas. Tuqabilu biladal Yaman, menghadap negeri Yaman. Ini dari sisi peta ya. Jadi di depan negeri Yaman ada negara yang luas ini. Wara'al bahar, di belakang laut. Di belakang laut dari sisi apa? Dari sisi arah kota Makkah. Jadi kota Makkah, laut baru Ethiopia. Nah, itu bahasannya ya. Jadi bukan Makkah baru Ethiopia baru laut, tidak. Di belakang laut maksudnya orang mau ke sana mau nggak mau harus lewat apa? Orang mau ke sana mau nggak mau harus lewat apa? Naik apa? Kapal. Nggak mungkin jalur darat. Itu maksudnya. Wara'al bahar, mau nggak mau. Fi muqabilil Hudaidah wa jihatiha, di depan Hudaidah, ini nama daerah, dan dari berbagai arah. Mimma yashmalul yauma, di mana hari ini mencakup, Habasyah itu mencakup 4 negara. Ismu Somali. Apa Somali? Somalia. Yang biasanya di iklan FB ini banyak Somalia. Biasanya kekurangan apa di sana? Air. Nah, air. Kurangan air bangun ini. Ini negeri Somalia. Termasuk negeri yang miskin, tertinggal. Wajibuti. Djibouti apa? Djibouti, negara Djibouti. Enggak terlalu terkenal ya. Nah, ini Djibouti. Negara Djibouti. Lebih lagi yang ketiga ini. Mungkin ada yang baru dengar. Eritrea. Wah, negara kecil sekali ini. Paling kayak Jogja doang atau lebih kecil, Allahu a'lam. Eritrea. Wa Ethiopia.
Ethiopia kira-kira negara apa? Wa Ethiopia, Ethiopia. Nah ini negeri Ethiopia. Dan negeri yang paling Ethiopia ini seluruh negerinya masuk negeri Habasyah. Jadi ada 4, Somalia, terus apa? Djibouti, kemudian Eritrea sambung ya. Kemudian Ethiopia. Nah ini. Jadi 4 negara ini. Fabiladul Habasyah ta'ummu hadhil buldanil arba'a al-mar'ufata al-yawma. Maka negeri Habasyah mencakup 4 negeri ini sekarang secara umum. Jadi ada berapa negara? 4. Coba disebutkan. Somalia, Djibouti, Eritrea, naam. Terus? Ethiopia itu ini bahasa Arabnya Ethiopia. Naam, Ethiopia. Kalau Ethiopia kita sering dengar ya. Dari 4 negara ini, mana antum yang lebih terkenal? Ethiopia. Kalau antum? Somalia. Antum? Somalia antum? Pilih salah satu yang paling terkenal lah. Yang sampai ini kayaknya langsung tahu negara ini. Ethiopia. Oh iya. Naam, kalau antum dari mana? Ethiopia yang terkenal. Ethiopia terkenal karena apa? Taunya pemain bola. Sapi. Terkenal Ethiopia? Yang Somalia. Oh, antum Somalia, sapi Somalia. Kalau antum Ethiopia taunya dari mana? Kajian Ethiopia gitu. Oh iya, dari negeri Habasyah. Itu kalau bukan utopia ya. Utopia lain lagi ya. Itu istilah Ethiopia. Naam. Baik. Wa kana li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hijratan. Adalah sahabat Nabi ke negeri Habasyah itu 2 kali. Apa sebab buka 2 kali? Kenapa enggak 1 kali? Biasanya sekali itu apa biasanya? Percobaan. Oh, ternyata aman. Nah, baru datang gelombang kedua dan seterusnya. Jadi, fa hijratul ula, hijrah yang pertama ke negeri Habasyah fil amil khamis. Fil amil khamis pada tahun kelima. Kelima apa ini? Ya. Nabi belum hijrah. Kan masih ke Habasyah ini. Tahun kelima apa? Setelah diutusnya Nabi sebagai seorang Rasul. Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ba'da bi'satin Nabi SAW. Setelah diutusnya dan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi. Ini belum hijrah, ini kan tadi masih dakwah sembunyi-sembunyi, baru ini dakwah terang-terangan, masih awal-awal. Mendapatkan penyiksaan kan di kota Mekah, sehingga sahabat mau nggak mau diizinkan oleh Nabi untuk cari negeri yang aman. Nah ini pengertian hijrah. Jadi hijrah itu boleh pindah, misalkan kita di sini kayak nggak aman. Aman itu kayak bentuk apa? Tidak hanya perang, tapi kayak barang-barang saya dicuri semua, jemur diambil, curi, motor sudah dicuri, mau nggak mau pindah karena nggak aman. Itu dianjurkan, bahkan diwajibkan. Kalau enggak, dia akan termudoroti. Kalau bisa sabar boleh, tapi pasti kita, ini saya mau pergi, kendaraannya diambil, dia dicuri orang, kan nggak mungkin. Bukan cuma motor dalam pagar, mobil atau mungkin motor kebanyakan atau burung, bahkan pagarnya ada yang nyuri pagar. Coba pagarnya dicuri, pagarnya diangkut, bayangkan. Nah, terbayang nggak pagar yang diangkut, pagar besi itu? Jadi bukan di dalam ini yang dicuri, pagarnya diambil. Nah, ada videonya. Baik, ini pada tahun kelima min bi'satihi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul fi syahri Rajabin, pada bulan Rajab. Dan kenapa dipilih Rajab? Sebagian ahli sejarah mengatakan la'alla
Karena Rajab itu termasuk bulan yang dihormati pada saat itu. Ada gencatan senjata, tidak suka perang. Jadi lebih cenderung damai, aman. Nah, Rajab. Dan Rajab ini termasuk bulan haram. Rajab itu bulan apa? Bulan haram. Siapa yang tahu bulan haram? Ada 4 dia dalam 12 itu. Siapa yang tahu? Rajab 3-nya apa? Tahu tidak? 6. Tahu? Coba sebutkan yang selain 3. 3-nya apa? Zulhijjah, Muharram. Masih satu lagi. 6. Satu lagi apa? Zulqa'dah. Jadi berurutan ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berurutan terus. Bulan ke-11, 12, Muharram bulan pertama, kemudian Rajab. 6. Wa kanal muhajiruna fiha, adapun orang-orang muhajirun, orang-orang yang berhijrah dari mana ini? Dari mana ini? Muhajirunnya ini dari mana? Kota mana? Kota Makkah tentunya. Antum jangan bingung nanti pertanyaan muhajirun itu dari mana asalnya? Dari kota Makkah. Nanti antum jawab oh dari kota Madinah. Madinah itu tempat tujuan hijrah. Nah, fiha isnai asyara rajulan. Apa? Berapa isnai asyara rajulan? Berapa? 12. 12 laki-laki. 12 laki-laki. Wa arba'a nisa'in, dan 4 wa arba'a nisa'in, 4 orang wanita. Jadi 12 laki-laki, 4 wanita. Masih sedikit sekali ya. Hijrah kan biasanya kita paham hijrah kayak rombongan banyak orang. Ini dulu lewat laut, masih asing. Terus yang hijrah ini tentu harus punya apa? Punya duit. Tinggal di sana mau memakai apa? Memang bekerja, tapi untuk naik laut, untuk dulu kan dinar dirham ya. Dinar dirham kan diakui. Romawi Persia itu mengakui mata uang internasional itu dinar dirham. Diakui, tapi tetap harus butuh uang. Mau hijrah saja butuh uang. Alal qaul masyhur indal jumhur, menurut pendapat yang masyhur, yang terkenal dari mayoritas ulama. Berarti kalau ada pendapat ini artinya apa? Menurut mayoritas ulama berarti terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu, para ulama. Beda kalau alal ittifaq, kesepakatan. Nah, itu berarti tidak ada yang berselisih. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Minhum, di antara yang berangkat pada saat itu hijrah ada namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Kemudian wa zaujuhu Ruqayyah ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ruqayyah. Ruqayyah ini siapa? Anaknya Rasulullah SAW. Istri pertama siapa? Utsman. Ini istri pertama Utsman, Ruqayyah. Nanti setelah Ruqayyah wafat, istri berikutnya siapa? Dari anak Nabi, Utsman bin Affan. Ummu Kulsum. Jadi ini satu-satunya sahabat yang menikahi 2 anaknya Nabi. Dalam sejarah hanya Utsman bin Affan. Umat terdahulu yang menikahi anak Nabi cuma 1. Enggak ada yang 2 kali. Hanya Utsman. Ini keutamaan Utsman, mampu melamar anaknya Nabi 2 orang. Nah, zaman sekarang kan susah. Zaman sekarang susah. Kan tidak boleh mengumpulkan kakak adik atau keponakan bibi, nggak boleh dikumpulkan. Saya punya istri nikah sekaligus, atau nikah satu baru kakak dulu dinikahin baru adiknya, nggak boleh, kecuali satunya wafat. Dan ini tentunya susah. Nggak, kita kalau menikahi 2 orang, tentunya yang satu wafat. Siapa yang mau mendoakan istri wafat misalkan? Atau ada niat terselubung, mati saja kamu, nanti saya nikahi adik kamu. Tidak mungkin, susah. Maka ini keutamaan Utsman bin Affan menikahi 2 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Jadi ini siapa ini? Utsman dan istrinya. Wa Abu Salamah Ibnu Abdul Asad wa zauju Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ketika Abu Salamah wafat yang kemudian dinikahi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian jadi istri Nabi, Ummu Salamah. Ya ini orangnya yang hijrah pertama. Termasuk Abdullah bin Mas'ud ikut hijrah pertama ini. Abdullah bin Mas'ud. Cuma sedikit, cuma 16 orang. Satu bus besar, berapa bus besar jumlahnya? Kalau sekarang 30, 48. 40-an ya. Kalau yang elf setengahnya berapa? 12. 11 ya? 11-an kan, nah itu. Nah, kan berarti kayak cuma satu elf berangkat. Misalkan, nggak terlalu banyak. Padahal ini antar negeri, melewati negeri ini. Ini hijrah pertama. Hijrah kedua, wal hijratus tsaniyatu, hijrah yang kedua, masih hijrahnya sahabat ke negeri Habasyah. Jadi ada 2 kali hijrah ya. Fil amil khamis, pada tahun kelima, sama, tahunnya sama. Min bi'satihi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi SAW jadi seorang nabi. Aidan fi syahri Syawal, pada bulan Syawal. Berarti berapa bulan coba? Berapa bulan sesudah itu? Hitung aja. Habis Rajab. Habis bulan Rajab apa? Rajab, Sya'ban. Di Sya'ban Ramadan, jangan lupa kita kan banyak Sya'ban sebentar lagi Ramadan, sebelumnya Ramadan, baru Syawal, bagus, berarti 3 bulan lah kira-kira, 2 bulan lebih. Jadi hijrah pertama, 2 bulan lebih berikutnya siapa? Golongan kedua. Kalau sekarang mungkin umroh, bahkan umroh tiap bulan ada. Tadi ada iklan berangkat umroh tiap bulan ada yang memberangkatkan grup itu. Nah ini 2 bulan lebih. Nah ini gelombang kedua. Wakanu, berapa jumlahnya? Wakanu salasatan wasamanin. Nah, berapa jumlahnya ini? Salasatan wasamanin. Berapa jumlahnya? Ayo hitung-hitung. Jumlahnya wakanu salasatan wasamanina rajulan, laki-laki. Berapa jumlahnya? Salasatan wasamanin. Berapa? Naam. Berapa jumlahnya? Ini angka bahasa Arab. Salasatan wasamanin. Berapa? 39. Saya tampung dulu. Berapa? Nyerah, nggak ada jawaban. 63. Naam. Salasatan wasamanin. Berapa? 83. Samania. 8. Salasa 3. 83. Ada yang jawab tadi 38? Oh 39. Hampir. Tapi bukan itu jawabannya. Nah, 83 laki-laki. Banyak enggak? Banyak. Tadi berapa jumlahnya? Yang pertama 12, sekarang 83. Wah, ini kloter besar-besaran ini. Rajulan wasamaniya asyrata imra'atan. Nah, ini berapa orang? Wanita. Samaniya asyratan. Samaniya asyrata imratan. Berapa jumlah wanitanya? Berapa? 80. Naam. Nyerah. Naam berapa? 80. Berapa? Ketahuan ngikut-ngikut. Berapa? 80. Samaniya asyrata. Asyrata itu berapa? Asyarah. Asyrotun. 10. Tambah 8? 18. Langsung dilirik. Oh, kamu salah ya. Yang pertama benar, yang kedua salah. 18. Lebih banyak tidak dari yang pertama? Lebih banyak.
Berapa kali lipat? 4 lebih kali lipat. Karena yang pertama wanitanya cuma berapa jumlahnya? Cuma 4. 4 kali 4 16. Ini 18. 4 setengahnya. 4 setengah lipatnya. Nah, coba lihat. Jadi 83 laki-laki dan 18 wanita. Tadi berapa? Yang gelombang pertama 12 laki-laki, 4 wanita. Nah sekarang gelombang kedua, hijrah ke negeri Habasyah, 83 laki-laki, 18 wanita. Nah, summa lahiqahum qaumun minal asy'ariyin. Kemudian mereka bertemu dengan kelompok Asy'ariyin. Rufqatu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat pernah dengar an Abi Musa al-Asy'ari. Nah ini sahabat ketemu dengan, dari mana mereka ini? Dari Yaman. Asy'ari itu kelompok Yaman, dari Yaman. Karena tadi negara Ethiopia itu fi muqabilil Yaman, berhadapan negeri dengan negeri Yaman. Mana lebih jauh? Masih Ethiopia lebih jauh. Jadi kalau misalkan ikut jalur, kan boleh jalur memutar, boleh jalur lurus, ini akan melewati Yaman. Ketemu dengan Asy'ariyun. Kenapa? Fa innahum lamma sami'ul bimikhrajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimikhrajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtaghal wusul ilaihi faraqibul bahra minal Yaman fa'alqathum safinata ma'asyiddati riyah ilal Habasyati. Mereka mendengar bahwa Nabi itu keluar, ikut juga hijrah ke mana? Ke negeri Habasyah. Padahal tidak. Nabi masih di mana ini? Di kota Makkah. Dulu kan masih banyak hoaks kan, kabar burung nggak benar. Betul tidak? Itu ada sahabat-sahabat Nabi ya. Kayaknya Nabi banyak. Kan yang berangkat banyak kan? 83. Kelihatan banyak ini. Sehingga mereka mengira Nabi SAW itu keluar juga. Dan mereka niatnya ingin mengejar Rasulullah SAW. Ingin masuk apa? Masuk Islam tentunya. Farokibul bahar, mereka naik kapal minal Yaman, dari Yaman. Fa'alqathumus safinatu ma'asyidatir rih, sehingga mereka bertemu dengan kapalnya sahabat Nabi ini yang dari Makkah, ma'asyidatir riyah ilal Habasyah, karena saking kuatnya angin sehingga mereka terdorong ke negeri Habasyah. Berarti dulu kapalnya masih pakai tenaga apa? Tenaga angin. Masih kapal berapa biasanya? Kapal berlayar. Masih kapal berlayar. Bayangkan, masih kapal berlayar, belum ada mesin-mesinan. Ini orang ngejar Nabi, akhirnya terdorong angin pergi ke negeri Habasyah. Masya Allah ya. Dulu kalau orang terdampar tuh lebih susah. Kalau sekarang terdampar keluar di mana? Orang hilang, keluar di info cegatan Jogja, misalkan kalau di Jogja. Tapi kalau dulu antum hilang sudah di rumah ya sudah tidak tahu rimbanya, tidak tahu kalau bisa pulang. Kayak dulu orang jamaah haji dari Indonesia waktu masih naik kapal, belum ada alat komunikasi, yaitu biasanya sebelum berangkat doa-doa macam-macam, boleh jadi ini pertemuan akhir. Diantar sampai ke pelabuhan, dada-dada sampai minat-minat semua keluarga satu kampung untuk mengantarkan dari satu desa karena satu orang berangkat. Karena nggak tahu boleh jadi sudah nggak pulang lagi berbulan-bulan. Apalagi dulu kapal yang belum lama Indonesia itu sudah ada mesinnya. Kalau dulu cuma pakai angin. Belum kalau ketemu angin beliung atau ketemu yang angin tornado di laut, siapa yang tahu? Masya Allah kan. Jadi itu perjuangan para sahabat untuk menjaga agama mereka jangan sampai tersentuh dan mereka keluar dari Islam. Jadi ini begitulah, mereka lari ini untuk menjaga iman. Mereka lari ini untuk menjaga iman. Kira-kira ada dalilnya tidak sebelum ajaran Nabi Muhammad? Ada dalilnya tidak yang lari menjaga iman? Ada. Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun. Kisah Ashabul Kahfi bersembunyi di gua lari dari raja yang lalim. Ada sejarahnya, lari untuk menjaga iman. Makanya kita jika di sebuah tempat kita berdakwah, beragama, kita susah.
tertindas, pindah. Alam takun ardullahi wasi'ah, dalam ayat Al-Quran. Bukankah tanah Allah, bumi Allah itu luas? Kenapa masih menetap di sini? Nanti alasan saya terpaksa saya mengucapkan perkataan kufur, saya terpaksa melakukan amalan yang dapat mengeluarkan Islam, terpaksa. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa engkau tidak hijrah? Ini seperti itu. Maka bergembiralah kita berada di tempat, bisa membaca Al-Quran, bisa tenang, bisa tidur tenang, apalagi gratis, tinggal belajar, tinggal menghafal, kemudian tidak digunakan kesempatan ini, rugi sekali. Bagaimana perbandingan kita dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini jadikan sebagai pelajaran. Fa'innahum, nah ini kan, mereka terdampar kemana ini? Ke negeri Habasyah. Siapa? Sahabat-sahabatnya Abu Musa Al-Ash'ari. Fa'aqamu ma'a ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-muhajirina hunak. Sehingga Ash'ariyun ini, kabilah Ash'ari, tinggal juga bersama para sahabat yang berangkat hijrah ke negeri Habasyah. Mereka tinggal di negeri mana? Negeri Habasyah bersama sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza makna qaulihi, dan ini ucapan oleh yang pembuat nazom ini, wa ma'ahum jama'atun hayyun kamul, bersama mereka ada jamaah dari hayyun kamul. Kompleks kamul itu maksudnya mahaula, itu bersama mereka alladzina kharaju min Makkati jama'atun, bersama mereka itu ada sekelompok orang. Siapa itu? Asy'arin yang terdampar ke negeri Habasyah naik kapal. Dikira ada nabi di sana, terdengar berita, dikejar. Ternyata tidak ada hanya sahabat, tapi mereka mau tinggal juga di negeri Habasyah. Hum hayyun ay qabilatun minar rijali kummal. Hayyun itu adalah qabilah dari laki-laki kummal, nama-nama qabilah kummal. Wa humul asy'ariyun, mereka adalah Asy'ari, keturunan Asy'ari. Ini bukan kelompok sempalan ya, kelompok sempalan, kelompok yang banyak melanggar akidah Ahlussunnah Asy'ari. Nah, bukan ini maksudnya. Karena ini belum ada akidah itu. Ini masih sejarah Nabi SAW. Pernah dengar Asy'ari? Akidah Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini bukan kelompok ini yang dimaksud. Karena ini nisbahnya kepada qabilah. Nah, kalau dulu itu nisbah kepada Abul Hasan Al-Ash'ari, nisbah kepada orang ini, nisbah kepada qabilah ini. Kamul. Alladzina kharaju minal Yaman, mereka itu keluar dari negeri Yaman. Untuk apa? Mencari hidayah, ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ingin bertemu ternyata belum kesampaian. Belum kesampaian. Fakana min khabarihim ma taqaddama dzikruhu wa kana akhiru 'audil muhajirin ba'da fathi Khaibar kama sayati fi mawdi'i min hadhil urjuzah. Dan orang-orang dari negara Habasyah ini baru hijrah lagi ke negeri Islam. Nah, ini hijrah pengertian ketiga. Negeri Habasyah masih negeri kufur kan? Ketika sudah terbuka negeri kota Madinah, piagam Madinah sudah terjadi. Madinah menjadi negeri Islam. Kaum muslimin berkembang pesat, menjadi sebuah tatanan sosial yang memiliki kekuatan. Apalagi setelah menang dalam perang Badar, 300 lebih melawan 1000 orang, menang pasukan kaum muslimin. Image, prestis jadi terkenal. Sampailah berita ke negeri Habasyah, dan orang-orang negeri Habasyah mau, mereka bertekad untuk pindah ke negeri kaum muslimin yang mereka tentunya lebih selamat dan lebih leluasa untuk mengerjakan ajaran agama mereka. Lebih leluasa mengerjakan ajaran amalan mereka. Siapa pemimpin dari negeri Habasyah ini? Pimpinan yang kedua adalah punya Ja'far bin Abi Thalib. Dan Ja'far ini sahabat yang mendapatkan 2 sayap di surga. Jadi kalau di surga sayap ini terbang, diganti dengan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Karena tangannya terputus satu, kemudian satu lagi terputus untuk membela bendera Panji, bendera kalimat tauhid la ilaha illallah jangan sampai runtuh. Dulu itu bendera Islam itu memiliki keagungan. Karena jangan sampai apa? Jatuh. Kalau jatuh dikira sudah kalah. Moral pasukan perang nanti akan ciut. Akhirnya kocar-kacir. Bendera sudah patah. Nah, Ja'far ini memegang bendera itu. Dan dalam perang Khaibar ini
kaum muslimin menang. Tapi yang kaum muslimin apa? Kaum muslimin menang. Kaum muslim menang. Nah, Ja'far bersama rombongan dari negeri Habasyah datang ke negeri kota Madinah. Jadi Nabi ketemu dengan saudara-saudara seperjuangan masuk Islam awal-awal dulu mengalami penindasan. Nabi senang sekali, ini keluarga yang awal-awal masuk Islam. Ansor itu belakangan karena Nabi baru hijrah. Ini orang yang mendapatkan penindasan di Mekah, mereka hijrah. Sehingga waktu itu negeri menang. Nabi itu sampai bertanya, saya tidak tahu. Saya gembira ini apakah karena kemenangan perang Khaybar? Perang Khaybar itu melawan Yahudi, atau karena kedatangan Ja'far sepupunya membawa rombongan kaum muslimin pindah ke negeri kota Madinah dari negeri Habasyah. Jadi Nabi mengungkapkan, saya tidak tahu, saya sangat senang sekali. Tapi saya tidak tahu senang karena menang perang Khaybar atau senang karena kedatangan saudara-saudaraku. Saudara Rohim Ja'far masih sepupu Nabi, dan saudara seakidah mereka yang awal-awal masuk Islam. Nah, itu alasannya. Sehingga kaum muslimin dari negeri Habasyah itu pulang ke kota Madinah, hijrah lagi dari negeri kufur ke negeri Islam. Iya, pengertian ketiga tadi kita sebutkan kan. Itu pada saat perang Khaybar. Perang Khaybar, dan Nabi SAW memenangi perang tersebut. Perang Khaybar itu perang melawan apa? Kaum muslimin melawan apa? Melawan orang-orang Yahudi. Yahudi di Madinah itu terusir karena melanggar perjanjian, pindah ke Khaybar. Khaybar itu sudah di luar kota Madinah. Kalau sekarang wallahu alam, Khaybar itu sudah di luar kota Madinah. Jadi Nabi menyerang Khaybar dan menang pasukan kaum muslimin. Banyak sekali pohon kurma di sana. Banyak, Khaybar terkenal dengan pohon kurma. Nah, wallahu alam bisawab. Dan ini akan datang penjelasannya nanti ketika perang Khaybar. Sayati fi maudhihi, akan datang tempatnya penjelasannya di bait-bait ini. Nah, jadi itu perjuangannya para sahabat untuk menjaga iman, menjaga akidahnya dari rongrongan kaum musyrikin Makkah, bahkan sampai harus pindah. Pindahnya kalau sekarang lintas negara. Makkah itu apa? Asia atau Afrika? Asia. Dari Asia pindah ke negeri Afrika. Lintas benua. Lintas benua. Nah. Jauh. Baik. Kita paling menjaga agama kita dari antar provinsi, dari Pulau Jawa pindah misalkan. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, kami persilahkan tentang hijrahnya sahabat Rasulullah SAW. Jadi judulnya sahabat, tapi tentunya sebagian sahabat, tidak seluruhnya. Karena ada di kota Mekah sahabat itu masih kuat, karena dia orang kaya, pembesar. Kayak Abu Bakar. Abu Bakar hijrah tidak? Tidak, dia pembesar kaum, orang kaya juga. Jadi orang Quraisy juga enggak terlalu macam-macam sama dia. Beda dengan kelompok menengah ke bawah. Kelompok kaum papa, orang-orang susah, tentu mengalami penindasan. Apalagi yang cuma budak, belum dimerdekakan, tuannya belum masuk Islam. Wah, itu luar biasa penindasannya. Karena harus nurut sama tuan. Nah, baik, ada pertanyaan tentang ini? Silahkan. Seorang itu takut disiksa karena apa namanya tidak ajaran Islam, apakah termasuk lemahnya iman? Takut disiksa itu tidak termasuk lemahnya iman, karena itu fitrah. Kan disiksa dipakai besi panas, ya antum teriak-teriak kan. Kalau kita disiksa, tolong kan takut. Itu fitrah manusiawi. Fitrah manusia, dan dia boleh. Lemahnya iman itu kalau dia sampai melanggar akidahnya. Lemahnya iman itu seperti disiksa. Tolong diringankan, nanti saya tetap masih beragama dalam agama nenek moyangmu. Cuma di lisan, hatinya tetap beriman. Nah, itu lemah iman. Tapi kalau dia disiksa, tolong jangan siksa. Ya memang wajar. Ini kan terasa. Ayo, mau masuk Islam enggak? Masuk agama nenek moyang enggak? Enggak, saya enggak mau. Oh iya, terus main-main kan. Nah, itu masuk lemahnya iman.
masih main-main. Tapi alhamdulillah dalam Islam itu selama hatinya masih beriman, dengan ancaman dia akan dibunuh. Kalau ancaman nanti kamu saya botak, wah nggak masalah. Nanti hartamu diambil, itu masih kecil. Beda kalau nyawa. Kalau nyawa baru itu, baru oke lah. Saya tetap nggak masuk Islam. Tapi hatinya masih beriman, itu uzur. Tapi kalau cuma hartanya diambil, itu masih kurang, belum cocok untuk diganti dengan agama. Nah, wallah. Nanti kalau kamu nggak masuk Islam, istrimu kami akan gagahi, misalkan. Nah itu boleh, karena itu sudah kan harus menjaga 5, menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu tinggi sekali, mulia. Maka dia boleh apa? Harta itu di bawah sekali. Maka kalau menjaga kehormatan itu boleh, nggak apa-apalah saya mau tetap agama nenek moyang, tapi hatinya masih beriman. Gara-gara nanti istrinya mau digagahi, itu termasuk uzur yang kuat. Uzur yang kuat. Dari 5 itu, agama itu nomor 1, menjaga agama. Baru yang kedua apa? Nyawa. Yang ketiga apa? Kehormatan. Yang keempat, akal. Menjaga akal. Kayak mabuk. Nah, itu kan akalnya kurang, maka dilarang. Yang kelima, menjaga harta. Itu 5 pondasi yang harus dijaga. Dan itu bisa menjadi alasan kuat. Orang kalau membela hartanya, kemudian dia wafat, dibunuh misalkan, tarik-tarikan tas, ternyata dia ditusuk orang, itu terhitung mudah-mudahan dia dapat pahala syahid. Barang siapa yang melawan musuh karena sebab harta, dia kan membela hartanya, itu termasuk dapat syahid, karena dia bagian dari 5 tadi, menjaga yang 5. Dia kan menjaga harta, menjaga harta. Tapi kalau mau dipilih, kamu mau saya bunuh atau hartamu kami ambil, mana yang harus dipilih dahulu? Ya silakan ambil harta saya penting saya selamat. Harta bisa dicari, tapi nyawa bisa dicari? Nggak bisa lah. Kalau hilang nyawa, hilang. Apalagi agama. Hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Gampang nanti saya masuk agama ini, agama kufur, nanti gampang saya masuk Islam lagi. Belum tentu, boleh jadi nggak jadi mau masuk Islam. Sudah wafat duluan, Allah tidak memberikan hidayah sehingga dia tidak mau masuk Islam sama sekali. Siapa yang tahu? Tidak ada yang menjamin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu penjelasannya. Ada pertanyaan yang lain? Nah, ya. Permisalan akal tadi. Kamu mau saya bunuh atau kamu minum minuman keras ini sampai mabuk? Pilih yang mana? Saya milih mabuk. Nah, karena lebih enak. Itu kan cuma minuman keras. Tapi kalau dia kasih narkoba yang memabukkan sampai teler, saya milih narkoba. Daripada agama saya hilang, daripada nyawa saya hilang misalkan. Nah, itu perbandingan kan, dia milih itu. Misalkan ini kalau terjadi, kadang-kadang kan nggak seperti itu. Enak aja narkoba mahal, mendingan kamu aja yang kami bunuh kan, daripada nawarin. Kan narkoba mahal toh. Nah, 1 biji aja, 2 biji bisa sampai jutaan. Penting fly. Wallahu a'lam. Nasallahu salama wal afiyah. Baik, ada pertanyaan yang lain? Nah, kalau yang menjaga kehormatan diri sendiri, contohnya membela kehormatan diri sendiri itu contohnya diperkosa. Kau mau saya bunuh atau mau diperkosa? Tapi kalau wanita itu enggak apa-apa saya mati, itu sepantaran, pantas dia membela. Tapi yang nggak boleh, dia sudah diperkosa, kemudian dia mau bunuh diri sendiri. Nah itu kan nggak boleh. Beda kalau dia dibunuh. Dia harus memilih.
dan dua-duanya kuat. Dua-duanya kuat misalkan. Mau milih melayani kita atau mati. Saya dua-duanya, saya lebih baik mati daripada harga diri. Pantas bersaing. Tapi mau diperkosa atau kamu masuk agama selain Islam, kufur. Mana yang mau dipilih? Itu agama Islam tetap yang menang. Saya nggak mau kufur, dan lebih baik lagi saya nggak mau kufur dan saya nggak mau diperkosa. Lawan sampai siapa yang meninggal duluan ya sudah, dia membela hak. Nah, sebanding. Wanita. Nah, jadi itu. Kau laki-laki yang diperkosa, itu susah. Walaupun terjadi, tapi itu susah. Nah, pikirannya jangan kemana-mana, masih tetap di tempat kajian. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji hari ini dari hijrahnya sahabat Nabi SAW ke negeri Habasyah. Ingat hijrahnya berapa kali? 2 kali. Yang pertama hijrahnya berapa orangnya? Laki-laki 12, wanita 4. Yang kedua laki-laki 83, wanitanya 18. Ini pendapat jumhur ulama, ala qauli jumhur. Karena ada pendapat sebagian ilmu beda-beda, sebagian ahli ilmu beda-beda tipis. Ada yang katanya 19 wanita, tadi kan 18. Beda 1, beda 2. Nah, ini perbedaannya dari titik ahli sejarah. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.